Salam sejahtera. Temu kembali dengan saya. Satu-satunya channel milik saya pribadi. Edukasi. Channel yang berusaha walaupun seadanya. Channel yang berusaha untuk menyajikan bingkisan-bingkisan edukasi yang bersumber dari pengalaman pribadi, pengetahuan, dan kegiatan sehari-hari sebagai sarana pendidikan. Oke? Tapi sebelumnya seruput dulu dong kopinya AA, Teh, Yayu, Akang, agar tenang dalam menonton video ini. Kayak bagus baik videonya. Atau setidaknya teh manis lah. Tapi ingat, jangan banyak-banyak gulanya. Ingat, jaga kesehatan. Jangan banyak minum manis-manis. Nanti kencingnya manis. Oke. Kali ini saya akan berbicara mengenai kegiatan literasi zaman sejarah. Sebagaimana yang tertulis dalam buku-buku sejarah ketika saya belajar di SMP, SMA, bahwa zaman sejarah itu dimulai manusia ketika itu mengenal tulisan. Oke, lantas bagaimana kegiatan berliterasi pada zaman sejarah itu? Oke, dengar ya, tolong simak baik-baik agar jangan gagal paham. Saya membuat video ini bukan berarti saya menyaingi guru sejarah, guru IPS, bukan berarti. Tapi saya hanya sekedar berbagi informasi. Oke? Oke. Tradisi berliterasi pada zaman sejarah dimulai dengan suatu masa yang ditandai dengan kegiatan tulis menulis. Dan kegiatan tulis menulisnya itu tidak menggunakan pulpen seperti ini ataupun buku. Belum ada. Oke. Lantas di mana mereka menulis? Setidaknya menurut saya nih, ada 3 benda yang mereka gunakan untuk menyimpan catatan. 1, batu. Oke, bagaimana mereka? Apa yang mereka tulis di atas batu? Oke, kita mulai saja. Tradisi berliterasi berkembang itu dari kalangan kerajaan. Karena semua bukti-bukti yang diketemukan oleh para ahli sejarah itu bercerita tentang kerajaan. Berarti dimulai dari suatu kerajaan. Lantas kerajaan mana yang memulai kegiatan literasi menurut sejarah? Kerajaan yang memulai berliterasi adalah kerajaan Kutai. Sekitar kurang lebih abad ke 4. Mereka menulis di atas batu, entah dengan apa menulisnya,
Saya tidak tahu. Gatel ini, saya tidak tahu. Di atas batu yang berbentuk yupa. Ini bahasa sana, bahasa Kutai, yupa. Apa sih yupa itu? Yupa itu tugu peringatan upacara pengorbanan untuk para dewa-dewa. Yupa. Bentuk tulisannya tidak seperti sekarang ini. Berhuruf Palawa, berbahasa Sanskerta. Lantas kisahnya apa? Kisahnya tentang pernyataan bahwa Raja Mulawarman itu menghadiahkan 20.000 sapi, bukan ekor sapi, sapi untuk para Brahmana yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran, kerajaan dan kesejahteraan rakyat Kutai. Tuh yang pertama dari Kutai. Kemudian kegiatan berliterasi itu turun atau berlanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Tak tanggung-tanggung Kerajaan Tarumanegara mewariskan jejak literasinya, yaitu dengan 7 buah prasasti yang sama, berhuruf Palawa, berbahasa Sanskerta. Mereka berhasil mengabadikan kegagahannya dari rajanya, yakni Sang Maharaja Prabu Purnawarman. Bahkan telapak kakinya itu terukir di atas batu. Bukan saat telapak kakinya saja, ada juga prasasti yang tertera kaki tunggangan hewan tunggangannya, yakni telapak kaki gajah, tertera dalam suatu prasasti. Dari 2 kerajaan tersebut, yang pertama Kutai, kemudian Tarumanegara, berlanjut, tentu saja berlanjut. Ya, tradisi tulis menulisnya itu ke kerajaan yang lainnya, seperti Mataram kuno, kemudian ya Kalingga, kemudian Kerajaan Holing, kemudian ya kerajaannya Ratu Sima, sampai zaman Kediri, Singosari, sampai Raja Majapahit. Mereka mewariskan tradisi literasi di atas batu. Tentu saja dengan perubahan bahasa. Ada yang menggunakan ya bahasa Sanskerta, ada juga Jawa kuno. Itu. Selain mereka menggunakan batu, mereka juga dalam berliterasi tulis menulis menggunakan daun lontar. Daun lontar ya seperti Babad Dermayu itu menggunakan daun lontar. Ada juga selain itu juga yang ketiga yang mereka gunakan dalam tradisi literasi tulis menulis, mereka menggunakan kulit binatang. Tapi tradisi menggunakan kulit binatang ini tulis menulisnya nih bermaksud untuk tujuan tertentu, seperti kekebalan ya,
kekebalannya, ya ditulis dalam kulit binatang tertentu, kemudian dimasukkan ke dompet ataupun ya sabuk dengan tujuan ya sebagai jimat. Kemudian yang keempat, di zaman Majapahit juga, ya, ini agaknya sudah modern menggunakan kata kitab, entah kumpulan tulisan dari daun lontar kemudian disusun dijilid seperti buku sehingga menggunakan kata kitab, seperti kitab Negara Kertagama, kitab Pararaton, dan kitab-kitab yang lainnya. Terus sampai sekarang, zamannya sudah merdeka, tradisi menulis di atas batu masih digunakan. Ya, masih digunakan. Zaman Islam sudah, ya masih digunakan. Ya, menulisnya di mana? Di nisan. Itu juga berliterasi. Oke, nanti kita sambung lagi dengan literasi zaman prasejarah. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Tolong sampaikan saja di kolom komentar tambahan ataupun kesalahan sehingga memberikan dampak untuk saya dalam memperbaiki channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.